Waspada saudara, kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Sumatera Barat memasuki babak akhir. Pelaku divonis hukuman mati karena terbukti melakukan tindakan keji. Simak informasi kasus ini dan juga berita kriminal lainnya dalam program Borgol. Bersama saya Maido Pelfrin. Kompas TV, independen, terpercaya. Dua kelompok pelajar terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di Jalan Kiai Tapa Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Aksi ini meresahkan warga dan pengendara yang melintas. Bentrokan dua kelompok pelajar menggunakan senjata tajam terjadi di Jalan Kiai Tapa Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Selasa petang. Peristiwa ini sempat membuat kemacetan karena bentrokan pelajar menutup satu ruas jalan. Tak hanya kemacetan, peristiwa ini juga meresahkan warga dan para pengendara yang melintas. Bentrokan antara dua kelompok pelajar ini berhasil dilerai setelah pengguna jalan bersama-sama membubarkan aksi anarkistis pelajar. Polsek Grogol Petamburan dan Polres Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung memeriksa saksi dan mencari rekaman CCTV untuk menangkap pelajar anarkistis ini. Itu pelajar. Oke. Pelajar sama siapa, Pak? Pelajar itu. Oke. Pelajar. Mungkin janjian atau gimana, Pak? Ya, jam 3-nya sih saya sempat lihat ya keliling arah dari sana ke sini pelajarnya. Mungkin nyari musuh kali ya, mungkinan gitu. Kan nggak tahu itu pelajar dari mana nggak tahu gitu. Dari arah sini memang sudah rombongan jalan kaki mereka, Pak? Naik motor. Oh, naik motor. Iya. Pak, pakai sajam atau apa? Batu aja, Pak? Sajam, nggak ada batu, sajam. Kenalan lewat media sosial dan belum pernah bertemu, seorang pria asal Cilincing, Jakarta Utara nekat menemui pujaan hatinya di Tangerang Selatan, Banten. Namun ia justru ditangkap lantaran nekat melompati pagar rumah warga karena alamat yang diberikan palsu. Pria berusia 26 tahun ini ditangkap polisi saat tertidur pulas di pekarangan rumah warga di Ciputat, Tangerang Selatan. Dia mengaku berkenalan melalui media sosial dengan seorang perempuan yang mengaku berasal dari Ciputat, Tangerang Selatan. Setelah intens komunikasi dan mendapatkan alamat, ia pun bergegas menuju alamat palsu yang diberikan. Bahkan langsung nekat melompati pagar rumah. Setelah berhasil masuk, ia berusaha menghubungi perempuan itu namun tidak dapat dihubungi. Akibat kejadian ini, ia akhirnya dilaporkan penghuni rumah. Polisi menjelaskan dari hasil penyelidikan tidak ditemukan sosok perempuan itu. Memastikan pemuda itu untuk datang dari Cilincing, Jakarta Utara ke Ciputat, Tangerang Selatan untuk memastikan apakah memang betul sesuai dengan foto. Terus datang sampai akhirnya capean dia tertidur. Dan peristiwa ini yang dilaporkan oleh warga dan pemilik rumah melaporkan bahwa ada seseorang yang tidak dikenal memasuki rumah orang tersebut. Itu hanya hayalan semata. Kami sudah cek semua cat-catnya. Semua akan kita jadikan petunjuk dalam proses penyelidikan yang akan kami laksanakan. Rekonstruksi pembunuhan perempuan pengemudi ojek online asal Sidoarjo dilakukan Selasa siang. Dalam rekonstruksi ada 53 reka adegan yang diperagakan tersangka. Setelah melakukan rekonstruksi di TKP pembunuhan di Gria Bayangkara Permai di Sukodono, Sidoarjo, rekonstruksi dilanjutkan di daerah Legundi di mana tersangka meninggalkan temannya dan lokasi pembuangan jenazah. Satreskrim Polres Gresik menghadirkan tersangka dan 4 orang saksi. Kasatreskrim Polres Gresik menyampaikan ada 53 reka adegan rekonstruksi dalam kasus pembunuhan ojol asal Sidoarjo. Rekonstruksi dilakukan dalam rangka melengkapi berkas perkara sebelum nantinya dilimpahkan ke kejaksaan, serta untuk sinkronisasi antara keterangan tersangka, saksi, dan fakta-fakta yang ada. Lakukan rekonstruksi ini untuk persesuaian antara keterangan dari saksi, keterangan dari tersangka maupun fakta yang sebenarnya
sudah sinkron, sudah sesuai, ataupun ada beberapa yang masih harus disesuaikan. Sejauh ini rekod sudah kita laksanakan, kita berkoordinasi dengan kejaksaan. Mungkin dalam waktu dekat ini akan dilakukan secara total. Ke kasus lainnya, Saudara, Indra Sepriaman alias Indra Gon, terdakwa kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, divonis hukuman mati. Terdakwa terbukti melakukan tindak pembunuhan berencana terhadap gadis penjual gorengan pada September 2024 lalu. Yang bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua alternatif. Dalam ke-1 primer dan kedua alternatif. Dan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Indra Sepriarman, pembunuh gadis penjual gorengan yang kasusnya sempat mengejutkan masyarakat pada akhir 2024, divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, Sumatera Barat, Selasa siang. Putusan ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang banyak memberatkan terdakwa Indra Sepriarman dalam kasus ini. Vonis mati terhadap terdakwa juga sejalan dengan tuntutan jaksa sebelumnya. Vonis hukuman mati ini sekaligus yang pertama di Pengadilan Negeri Pariaman, Sumatera Barat. Mendengar vonis mati terhadap terdakwa, ibu korban merasa puas. Aku mau aku mati. Kena mati. Setiap kali aku buat tanya. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa akan melakukan banding dengan putusan persidangan ini. Psikologisnya, ya kalau secara psikologis itu sepertinya Indra Gon tidak terima ya dengan putusan vonis mati tersebut. Karena yang lebih mengetahui ya persoalan ini sudah pasti antara Indra Gon dan Nia Kurniasari. Kami dari tim kuasa hukum akan melakukan banding sampai kasasi, PK dan sampai amnesti ke Presiden Prabowo. Sebelumnya, Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan, ditemukan tewas terkubur di perkebunan tidak jauh dari rumahnya pada 8 September 2024. Polisi menyebut korban mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh. Terdakwa yang sempat 11 hari buron ditangkap warga setelah ditemukan bersembunyi di loteng rumah kosong pada 19 September 2024. Kini, terdakwa yang terbukti melakukan tindak pembunuhan berencana divonis hukuman mati. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Polisi mengungkap hasil otopsi anggota pasukan pengibar bendera asal Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Polisi juga mengorek pengakuan pelaku. Apa hasilnya? Sesaat lagi di Borgol. Terdakwa saat menjadi Menteri Perdagangan